Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita 7 hari setelah ibu pergi, part 2 ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Ega menceritakan kejadian aneh setelah 3 hari Bu Waria meninggal dunia. Posisi kamar aku kan dempetan sama tembok rumahnya. Nah, di sekitar jam 2 malam, aku dengar ada suara yang ngetok-ngetok tembok. Suaranya lumayan kenceng, sampai aku kebangun, ucapnya. Terus tadi aku kan lagi tiduran di kamar, ngedengar suara itu lagi. Aku cek dong ke rumah sebelah, ternyata nggak ada orang. Pas aku balik ke kamar, ada suara orang nangis. Jadi aku langsung cabut aja, mari imbuhnya. Emang kalau meninggal kecelakaan gitu, pasti gentayangan ya? Tanyaku. Kagak sih Lang, temen aku ada yang meninggal kecelakaan motor, tapi nggak gentayangan tuh, saut Iwan. Nah, terus kenapa sekarang pada gentayangan gini? Nanti pas balik, kamu mampir dulu ke rumah Pak Didit, terus tanyain deh, balas Ega. Kenapa nggak kamu aja yang nanya ke Bu Waria, balasku. Udah, mending pada ngopi dulu, ucap Iwan. Aku pun meminum kopi yang sudah agak dingin, lalu lanjut menonton sepak bola hingga pukul 10 malam. Iwan terlihat sedang merapikan meja dan kursi. Mau tutup, Wan? Tanyaku. Iya, sautku sambil mengangkat kursi. Masih sore padahal, ucapku. Iya, baru jam 10, timpal Ega. Sepi gini mending tutup daripada boros listrik, saut Iwan. Temenin lah Wan, di rumah aku kagak ada siapa-siapa, ucap Ega. Iya Wan, aku setuju dengan ucapan Ega. Mau sampai jam berapa? Tanya Iwan. Besok pagi, sautku. Kagak bisa, besok aku mau buka dari siang. Jam berapa dong? Jujur setelah mendengar cerita Ega tadi, aku jadi malas pulang ke rumah. Jam 12 malam titik, saut Iwan. Pas banget tengah malam itu sih, jahat bener, keluhku. Aku takut besok bangun kesiangan Lang. Kamu tidur aja Wan, nanti aku sama Ega yang jaga. No, pokoknya jam 12 teng. Ya udah deh, masih ada waktu 2 jam untuk membujuknya. Waktu begitu cepat, 5 menit lagi sudah tengah malam. Padahal aku sudah sengaja memesan cemilan dan minuman terus-menerus. Namun Iwan bersikeras untuk menutup kedai. Tek. Lampu kedai mati. Gelap Wan, protesku. Bubar, sautku. Ega berdiri. Mau kemana kamu? Tanyaku. Baiklah, balasnya. Yakin? Dari wajah tampak sekali ia masih ragu. Habis mau kemana lagi? Ke McD yuk, sampai pagi. Kagak deh, aku udah ngantuk juga. Kamu emang berani sendirian di rumah? Berani-berani aja tinggal pakai earphone terus tidur aman. Ega terlalu ke motornya. Balik dulu wah, teriakku lalu mengikuti Ega. Oke Lang, saut Iwan. Kamu ngikutin aku Lang, tegur Ega sembari berdiri di samping motornya. Aku nginep di rumah kamu dong, tak ada jalan daripada harus pulang ke rumah, lalu jalan kaki sendirian dan melewati rumah Pak Didit. Lah, kenapa nggak balik ke rumah aja? Kamu mau anterin? Kagak, tuh kan. Ega mengeluarkan kunci motor dari saku celananya. Emang, lo yakin mau nginep di rumah aku? Iya, lagian di rumah aku juga nggak ada siapa-siapa. Ya udah, Ega menyalakan motor. Yuk. Bergegas aku naik ke motor. Motor pun melaju dengan cepat melewati gerbang perumahan Cep. Aku menyapa Cecep yang sedang berjaga sendirian. Kurang dari 3 menit kami sudah sampai di rumah. Bergegas aku turun dari motor. Sedikit melirik ke arah rumah Bu Waria, lampu rumahnya mati, tanda tak ada orang.
Ada angin yang menggerakkan daun pohon mangga di depan Bu Wariyah. Tak lama kemudian tercium bau anyir seperti darah. Ga, aku berdiri di samping Ega. Ia menyikut tubuhku. Apaan? Tadi kamu nyium sesuatu nggak? Kagak. Ega mengeluarkan kunci gembok dari saku celananya. 1 menit berlalu, gemboknya belum berhasil dibuka. Lama amat ga? Protesku. Ini gembok memang suka macet. Astaga, buruan. Sabar. Ega berusaha membuka gembok, kemudian ia berhenti sembari menarik nafas panjang. Kenapa? Aku nyium bau anyir. Kan aku udah bilang, buruan, badan aku udah merinding di skoni. Ya Allah, kenapa ini gembok macet pas situasi kayak gini? Keluh Ega. Tolong. Sontak kami berteriak saat mendengar suara lirih itu dari rumah Bu Wariyah. Buruan ga? Aku menundukkan kepala sambil merapatkan tubuhku ke pagar. Iya, gerakan tangan Ega semakin panik. Tek, gembok terbuka. Bergegas Ega membuka pagar, lalu kami berlari ke atas. Pintu rumah lu kagak macet juga kan? Ucapku. Kagak. Ega membuka pintu dan kami pun masuk ke dalam rumah. Aku langsung menjatuhkan diri ke sofa ruang tamu. Parah, udah kayak gini lagi syuting film horor, pakai adegan gembok macet. Iya, lain kali kagak gua gembok dah. Ega berjalan ke dalam. Mau kemana kamu? Tanyaku seraya bangkit. Kamar, sautku. Ikut. Kami pun masuk ke kamar. Ega langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur. Sementara aku menutup pintu rapat-rapat. Nyokap sama bokap kamu kemana ga? Tanyaku sembari duduk di atas karpet samping kasur. Lagi ke rumah saudara aku. Kamu mau tidur? Iya, aku udah ngantuk. Ega kembali mengambil earphone di dekat kasur. Ku edarkan pandangan. Di kamar kamu nggak ada speaker gitu. Kamu lihat aja sendiri. Ega memasang earphone. Duh, emang kenapa? Entar kalau ada suara-suara dari sebelah, aku nggak bisa denger dong. Lo nyalain aja laptop, terus muter lagu apa kek? Oke. Kulihat Ega menutup mata. Jangan tidur dulu. Aku menggelitik kakinya. Dibilang aku udah ngantuk. Tahan bentar. Ku nyalakan laptop lalu muter lagu. Ini dangdut koplo semua. Ada banyak lagu. Tinggal kamu pilih aja, saut Ega. Setelah memilih lagu dan menyetelnya dengan suara kencang, aku pun tidur di atas karpet. Gilang. Samar terdengar suara itu memanggilku. Kini ada suara pintu terbuka. Aku pun membuka mata melirik ke arah pintu. Ibu sedang berdiri di sana. Lang, tolong ibu, ucapnya sambil memegang kepala, kemudian melangkah mendekat. Terlihat darah mengalir di keningnya hingga membasahi lantai di kamar. Lang, tolong ibu. Astagfirullah. Aku terbangun dan membuka mata. Jantung ini berdebar kencang, debarannya semakin kencang saat melihat pintu yang terbuka. Suasana kamar begitu hening. Musik yang tadi kunyalakan sudah mati. Kulirik layar laptop terlihat pukul 3.27, kemudian bangkit untuk menutup pintu. Baru beberapa langkah terdengar suara benda yang dibenturkan. Sontak aku menoleh ke belakang, menatap tembok di samping kasur seperti suara yang tidak berasal dari sana, melainkan dari... Aku menatap pintu yang terbuka. Aduh, sakit. Terdengar suara rintian dari luar. Ega, aku berteriak, sementara mata ini masih tertuju pada pintu. Mataku terbelalak saat melihat ada tangan pucat muncul dan menggenggam kuncen pintu. Tolong, suara lirih itu kembali terdengar. Ega, aku berteriak sekencang mungkin. Aku menendang kaki Ega, tapi ia tidak merespon. Ku tarik earphone yang menempel di telinganya. Ega, teriakku. Ia terperanjat dalam membuka mata, kemudian memasang wajah kesal. Apa sih, Lang?
Tadi aku dengar ada suara di luar kamar. Hah? Luar kamar? Iya, di dekat pintu. Ega melihat ke arah pintu. Kamu habis dari mana emangnya? Nggak kemana-mana. Dari tadi aku di kamar. Terus itu pintu siapa yang buka? Nah itu dia. Pintunya kebuka sendiri. Terus ada suara sama tangan pucet muncul. Pas aku teriak, langsung hilang. Ih, kamu kagak bohong kan? Beneran? Terus kenapa kamu kagak tutup pintunya? Takut, ntar tiba-tiba ada yang muncul. Bisa pingsan aku. Aku liatin. Buruan tutup. Temenin lah ga. Ayolah, cuma 5 langkah juga nyampe itu. Aku menatap pintu sambil bersiap-siap untuk lari. Buruan Lang, perintah Ega. Aku lagi nyiapin mental dulu. Ega mendorong tubuhku dengan kakinya. Bergegas aku menutup pintu, lalu kembali duduk di samping kasur. Rumah kamu horor banget ga? Ucapku. Gara-gara kamu nginep, saut Ega sambil memasang kembali earphone-nya. Dah, aku mau tidur lagi. Ega cepat sekali tertidur, sementara mataku tak bisa dikondisikan karena tidak mengantuk. Kulihat jam di ponsel sudah menunjukkan pukul 3.55. Kurang dari 20 menit lagi azan subuh akan berkumandang. Terdengar suara orang buka pagar. Ga, aku menggoyang-goyangkan tubuh Ega. Tak lama kemudian ada suara langkah kaki di teras. Ga, bangun. Aku sampai menjambak rambutnya, tapi ia tidak bangun juga. Kini ada yang membuka pintu di depan, diikuti suara langkah kaki mendekat ke kamar ini. Aku berlari menghadap kasur, membelakangi pintu. Pintu kamar terbuka, sontak aku menjerit sambil memanggil nama Ega. Kenapa teriak? Ada suara di belakangku. Ega! Aku mencubit perut Ega dengan kencang. Au! Sakit Lang, saut Ega yang akhirnya terbangun. Loh, ibu kok udah pulang? Ibu lupa kalau hari ini ada acara pagi-pagi. Ibu, spontan aku membuka mata, lalu menoleh ke belakang. Ternyata itu Tante Lisa, ibunya Ega. Tante, seketika itu aku langsung malu. Tadi kenapa teriak? Tanyanya. Gilang habis ngelihat setan bu, saut Ega. Lihat di mana? Di luar. Aku terpaksa berbohong karena tidak mau menakuti Tante Lisa. Belakangan ini kondisi perumahan emang lagi banyak kejadian horor. Sebaiknya kalau malam di rumah aja, jangan keluyuran. Tuh denger Lang, di rumah aja. Ini juga di rumah. Rumah kamu maksudnya. Jangan dengerin omongan Ega. Kamu mau nginep di sini juga nggak apa-apa, ucap Tante Lisa. Makasih Tante, balasku. Nasrul udah pulang ke Bandung? Udah Tan. Kalau kamu tahu tidur sendirian di rumah, bisa tidur di sini, temenin Ega. Makasih Tante, tapi ini udah mau pulang kok, balasku. Ya udah Tante, ke kamar dulu. Tante Lisa berjalan keluar. Emang kamu mau balik sekarang? Tanya Ega. Bentar lagi nunggu azan subuh, biar seton-seton di luar sana bubar. Azan subuh berkumandang. Aku langsung pamitan pada Ega dan Tante Lisa. Ayolah, masih gelap, ucap Ega sebelum aku melangkah keluar rumahnya. Gak apa-apa, sautku lalu berlari ke arah pagar. Tutup lagi pagarnya, kamu aja. Sautku berlari menuju masjid tanpa sedikit pun menoleh ke rumah Bu Wariyah. Setibanya di masjid, hanya terlihat beberapa orang saja di pelataran masjid. Bergegas aku mengambil wudhu. Astagfirullah, gumamku saat melihat ada keranda mayat yang digeletakkan tak jauh dari tempat wudhu. Dulu terlihat biasa saja, tapi sekarang cukup membuat jantung ini berdebar kencang. Setelah mengambil wudhu, aku bergabung dengan jamaah lain untuk salat berjamaah. Aku duduk di pelataran masjid sambil menunggu langit agak terang.
Sekitar pukul 5 baru berjalan pulang ke rumah. "Lang," panggil seorang di belakang, lumayan mengagetkanku. Aku menoleh, ternyata itu Cecep. "Ada apa, Cep?" tanyaku. "Baru pulang kamu?" "Iya, serem kalau balik malam-malam. Aku aja kagak berani patrol malam lagi." "Kamu pernah ngalamin kejadian horor juga? Beberapa hari lalu aku disamperin sama begituan." "Serius? Siapa?" "Pak Aiman." Cecep menurunkan volume suaranya. "Berarti bener ya cerita yang beredar kalau almarhum gentayangan." "Iya, mana mukanya serem banget, hancur gitu. Terus jalannya kayak zombie." "Nggak usah dijelasin juga kali, Cep. Keluhku selain tidak sopan, aku juga tidak mau membayangkan bentuknya." Tak terasa kami pun sudah tiba di Blok D. "Pagi ini mau kemana, Cep?" tanyaku. Ia terus berjalan di sampingku. "Ke rumah Pak Dika." "Ada apa emangnya?" "Aku dapat kabar kalau Pak Dika jatuh di kamar mandi. Makanya ini mau lihat." "Innalillahi, semoga aja nggak kenapa-napa." Kami pun melewati rumah Pak Didi dengan selamat, kemudian berbelok ke Blok E, tempat tinggalku. Di ujung jalan sana terlihat ada 2 mobil di depan rumah Pak Dika, suami Bu Salmah. "Mau lihat juga, Lang?" tanya Cecep. "Kagak, aku ngantuk mau tidur." "Oh ya udah." Cecep berjalan ke rumah Pak Dika sementara aku masih ke dalam rumah. Samson, biasanya jam segini kucing itu sudah di depan rumah meminta makan." Kubuka pintu lalu berdiri cukup lama menatap ke dapur. Bulu kuduk ini langsung meremang. Bergegas aku masuk kamar dan membaringkan di kasur. Mata yang sudah terasa berat ini dengan cepat membawaku ke alam mimpi. Terdengar suara tangisan dan rintihan saling bersautan. Sementara aku berdiri mematung di tengah jalan yang begitu sepi. Tidak ada pemukiman yang terlihat, hanya deretan pohon yang menjulang tinggi. "Tolong, aduh." Aku melangkah ke depan, semakin bergerak maju, suara semakin mencekam. Langkah ini terhenti saat melihat banyak cacaran darah di jalan. "Tolong." Aku lanjut melangkah, meski kaki ini sudah berlumuran darah, suara-suara menyayat hati itu semakin terdengar kencang. Dek, dek, dek. Langkahku kembali terhenti saat melihat ada pukulan orang yang sedang bersujud di tengah jalan. Mereka menangis dan merintih kesakitan. Sembari membenturkan kepalanya ke jalan, mata ini tertuju pada orang-orang yang begitu aku kenal. Orang yang selalu aku rindukan. Ibu. Ibu sempat menoleh kepadaku dan mengulurkan tangannya seperti meminta bantuan. Kemudian ia kembali membenturkan kepalanya ke jalan. "Ibu!" Aku berteriak sembari berlari ke arahnya. Namun jalan yang kupijak tiba-tiba runtuh. Seketika itu aku pun terbangun dari tidur. Kutatap langit-langit. Tak lama tangis pun pecah. Apa maksud mimpi barusan? Apa yang terjadi pada ibu? Apa ada hubungannya dengan yang terjadi di perumahan ini? Kuseka air mata, lalu meraih ponsel yang sedang diisi dayanya. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Bergegas aku bangkit, lalu membuka jendela. Di luar terlihat sepi, suara anak-anak komplek yang biasanya bermain pun tidak terdengar. Aku berjalan keluar kamar. Rasa takut ini kembali muncul saat melihat ke arah dapur. Namun, kandungan kemih yang sudah terisi penuh ini memaksaku untuk berjalan ke sana. Lampu dapur begitu terang, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk ini meremang. Kulihat wajan dan panci stainless sudah tergeletak di lantai. Kurapikan semua, mengembalikan ke tempat semula. Aku mulai ragu kalau ada yang datang semalam itu adalah ibu. Soalnya ia tidak mungkin membanting alat dapur kesayangannya.
Sebelum melangkah ke kamar mandi, aku minum segelas air dingin, membasahi kerongkongan yang terasa kering, kemudian buang air kecil, dan lanjut mengambil wudhu. Aku pun kembali ke kamar, langsung menyalakan pendingin ruangan, soalnya jam segini Jakarta sedang panas-panasnya. Kemudian memakai sarung dan salat. Tidak pernah sekalipun lupa untuk mendoakan ayah dan ibu agar di tempat di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, dan diampuni segala dosanya. Hanya itu yang bisa kulakukan sebagai bentuk pengabdian seorang anak untuk orang tua. Aku bangkit lalu berjalan keluar kamar, menyalakan televisi di ruang tengah agar suasana tidak begitu sepi. Kemudian pergi keluar untuk mencari Samson. Dari tadi pagi kucing itu tidak kelihatan. Samson, Samson, teriakku sembari berjalan ke arah pagar. Biasanya kucing itu akan datang saat dipanggil. Aku berdiri di depan pagar sambil memanggil namanya. Tak lama kemudian Samson muncul dari rumah sebelah. Namun ia tidak mau menghampiriku. Aku berjalan mendekati, lalu menggendongnya. Saat akan masuk ke dalam rumah, Samson berontak. Terpaksa aku menurunkannya. Kucing jantan berbulu hitam itu berlari keluar pagar. Tingkahnya yang aneh membuat curiga kalau ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang membuatnya tak nyaman dan ketakutan. Aku mengambil wadah makanan dan meminumkan Samson, lalu membawanya keluar. Setelah dipaksa, kucing itu baru mau makan. Namun ia tetap tidak mau masuk ke dalam rumah. Setelah memberi makan Samson, aku pun kembali ke kamar, berbaring di atas kasur, sembari membuka aplikasi pesan makanan online. Soalnya dari tadi pagi aku belum makan apapun. Ingin sekali masak mie di dapur, tapi belum ada keberanian. Aku duduk di rumah tengah, menonton televisi sambil menunggu pesanan datang. Sekali mata ini melirik ke arah dapur, masih terasa aura mencekam di sana. Tin, pesanan datang. Aku berlari keluar untuk mengambilnya. Kemudian memilih makanan di dalam kamar, sementara itu sengaja kubiarkan televisi tetap menyala dengan volume besar. Setelah makan, aku kembali berbaring di atas kasur, sembari bermain game-game di ponsel. Mata ini mulai mengantuk. Kuletakkan ponsel di dekat bantal, kemudian mulai menutup mata. Tak lama pun aku tertidur. Duk, duk, duk. Suara itu mulai mengganggu tidurku. Aku membuka mata, tapi suara itu menghilang. Kulirik jendela langit di luar sudah begitu gelap. Jam berapa ini? Kulihat jam di ponsel pukul 19:12. Bergegas aku bangkit dan pergi keluar kamar. Suasana begitu sepi, televisi yang seharusnya menyala kini sudah mati. Entah siapa yang mematikan. Suara benturan itu kembali terdengar, sukses membuat jantung ini berhenti berdetak sepergian detik. Suaranya terdengar begitu dekat dari kamar ibu yang berada di sebelah kamarku. Kuberanikan diri mendekati pintu kamar ibu. Kali ini aku tidak akan lari. Bagaimanapun, ia adalah ibu yang sangat berarti di hidupku. Kubuka pintu kamar perlahan, sudah siap dengan pemandangan mengerikan di dalam. Ibu, lidahku terasa sulit digerakkan saat melihat ibu sedang duduk di atas kasur, sambil membenturkan kepalanya ke tembok. Gigi hilang, tolong ibu, balasnya seraya menoleh kepadaku. Aku bergedik ngeri saat melihat sebagian wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Gilang harus bagaimana, Bu? Bantu ibu keluar dari tempat itu. Duk. Tiba-tiba kepala ibu didorong dengan keras ke tembok. Tak lama kemudian ada sosok makhluk berukuran besar. Kulitnya berwarna hitam legam, seluruh bagian matanya berwarna putih menyala. Menyorot ke arahku. Yang paling mengerikan adalah wajahnya seperti anjing dengan mulut panjang dan gigi runcing. Ia juga memiliki tanduk yang melingkar seperti kambing.
Tangannya yang panjang dan kurus meraih kepala ibu. Kemudian ia membenturkan kepala ibu berkali-kali ke tembok. Dengan pandangan mata yang masih mengarah padaku, sementara ibu menjerit kesakitan. Hahaha. Ia tertawa dengan mulut menganga. Sontak nyaliku runtuh, lalu berlari ke rumah untuk sambil berteriak minta tolong. Tak ada seorang pun di luar. Aku berani menunjuk pos satpam. Namun Delia, anak Pak Didit, sudah lebih dulu menghadang. Ia berjalan dengan kaki pincang ke arahku sembari meminta tolong. Tak lama Pak Didit dan istrinya muncul dengan kondisi yang tak kalah mengerikan. Aku membalikan badan, namun sosok hitam tadi sudah berdiri di tengah jalan sembari menyeret ibu dan Ibu Salmah. Posisi terkepung, tak bisa kemana-mana. Aku menutup mata lalu jongkok, tak lupa menutup telinga karena ingin mendengar jeritan dan tangisan ibu. Tiba-tiba ada yang menarik rambutku, tarikannya begitu kencang hingga membuat kepala ini mengadah. Saat membuka mata, sosok hitam tadi sudah ada di hadapan. Aku berteriak kencang, baru satu teriakan sosok hitam itu membenturkan kepalaku ke jalan. Brak! Aku terjatuh ke lantai dengan posisi kepala mendarat duluan. Au! Ucapku sambil mengusap kepala, kemudian mengedarkan pandangan sosok hitam tadi sudah tidak ada. Ternyata itu hanya mimpi. Aku bangkit dan membuka jendela. Langit di luar terlihat sangat jelas, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Ku ambil ponsel di atas kasur, ternyata sudah jam 5 sore. Ya Allah, belum salat asar. Aku berlari keluar, namun langkah ini terhenti saat melihat revisi dalam keadaan mati. Jujur seperti dejavu dengan situasi ini. Aku melirik ke arah pintu kamar ibu. Duk, duk. Terdengar suara dari kamar ibu diikuti suara rintihan. Jangan kepo Gilang, ucap suara hatiku. Aku pun kembali ke kamar mengambil beberapa helai baju dan celana. Kemudian dimasukkan ke dalam tas. Sementara itu suara dari kamar ibu masih terdengar jelas. Ku ambil ponsel, dompet dan kunci motor, kemudian berlari keluar rumah. Setelah mengunci pintu, langsung mengambil motor di garansi. Kini aku mengalami sebuah adegan klise yang sering ada di film horor. Motor tidak bisa menyala. Duk, duk. Suara benturan itu terdengar di tembok samping, tembok kamarku. Sontak aku mendorong motor sampai keluar pagar. Setelah itu motor baru bisa menyala. Dari ekor mata terlihat ada bayangan hitam berdiri di dekat mobil. Bergegas aku melanjutkan motor dengan kecepatan tinggi, tanpa arah, tanpa tujuan. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi, part 2. Ditunggu part selanjutnya. Oke.